Hai, welcome back to SDSM Football Podcast. Apa yang kalian rasakan saat ini para fans MU? Apakah senang? Gembira? Saya rasa pasti semuanya senang karena tim kita ini kembali ke jalur kemenangan dengan cara yang fantastis. Brutal, sadis, dan tanpa ampun. Ya, pagi hari tadi performa MU sangat melenceng dari seluruh prediksi yang ada. Hanya tebakan di Instagram mangujang.fc yang bisa mendekati. Tim kesayangan kita ini mengulang kembali sejarah dan membabat habis Southampton dengan 9 gol tanpa balas. Bruno Fernandes dan kawan-kawan sangat sukses meluluh lantakkan para pasukan The Saints pagi hari tadi. Hasil tadi pagi merupakan kali kedua MU mencetak 9 gol tanpa balas, yang dimana terakhir kali dicatatkan pada tahun 1995 pada saat melawan Ipswich Town. Hasil tadi pagi juga merupakan kali kedua tim asuhan Ralph Hasenhuttl ini meraih kekalahan dengan defisit 9 gol. Terakhir kali Southampton dipermalukan seperti ini yaitu pada laga Premier League musim lalu saat melawan Leicester City. Pada match tersebut, Jamie Vardy dan kawan-kawan juga dapat mengalahkan Southampton dengan skor 9-0. Seperti biasa, bukan Manchester United namanya jika sebuah pertandingan dilalui tanpa kontroversi. Banyak sekali keputusan kontroversi yang dibuat oleh wasit match tadi pagi, yaitu Mike Dean. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada pemain Southampton, yaitu Jan Bednarek pada menit ke-86 setelah ia menjatuhkan Anthony Martial di kotak penalti. Sang wasit dinilai salah dalam mengambil keputusan karena jatuhnya Martial lebih seperti ke arah diving. Bahkan, Anthony Martial pun mengakui bahwa seharusnya foul itu tidak terjadi. Pelatih kita pun, Ole Gunnar Solskjaer, juga mengakui bingung dan mempertanyakan keputusan Mike Dean tersebut setelah sang wasit memutuskan mengusir Jan Bednarek dari pertandingan. Jalannya pertandingan kali ini sungguhlah mengerikan bagi kubu Southampton. Menurut statistik, MU bisa menguasai bola sebesar 75% dengan akurasi umpan sebesar 88%. Sedangkan Southampton hanya menguasai sekitar 25% penguasaan bola. Di statistik penyerangan, lebih mengerikan lagi. MU kali ini bisa melepaskan 24 tendangan dengan 14 mengarah ke gawang. Sementara Southampton, 5 tendangan saja tidak sanggup. Southampton tadi pagi hanya mencatatkan 3 tendangan dengan 2 tendangan tepat menuju gawang. Memang sepertinya Southampton sangat kurang beruntung pada match pagi hari tadi. Buktinya sejak menit ketiga Southampton harus bermain dengan 10 pemain setelah satu pemainnya yang bernama Alex Jankovic diusir oleh wasit pada menit kedua setelah menendang gelandang tengah MU, Scott McTominay. By the way, ini adalah laga debut dari Jankovic. Laga sempat berjalan alot pada awalnya. Kebuntuan skor terpecah dan pembantaian pun dimulai dengan gol dari Aaron Wan-Bissaka di menit ke-18. Ini merupakan gol kedua dari Aaron Wan-Bissaka di musim ini. Gol bermula dari crossing Luke Shaw yang kemudian disambar oleh Aaron Wan-Bissaka. Tak berselang lama, MU kembali menambah keunggulan oleh gol Marcus Rashford pada menit ke-25. Di sini kerjasama antara Greenwood dan Rashford kembali terjadi. Southampton sempat membuat peluang penting melalui sepakan free kick dari James Ward-Prowse, pemain yang sangat diandalkan ketika mengalami situasi ini. Beruntung David De Gea dapat menghalaunya. Lanjut, pada menit ke-34, MU kembali memperlebar jarak dengan Southampton setelah Jan Bednarek berusaha untuk memotong umpan silang yang dikirim oleh Marcus Rashford. Namun sayang, ia gagal dan malah mengirim bola masuk ke gawangnya sendiri. 5 menit setelah itu, Cavani menambah penderitaan dari Southampton dengan gol sundulannya. Babak pertama pun selesai dengan skor 4-0. Babak kedua pun dimulai. MU pun sudah melakukan 2 substitusi pemain, di mana Edinson Cavani cedera ankle dan digantikan oleh Anthony Martial.
sedangkan Luke Shaw digantikan oleh Donny van de Beek. Formasi pun ikut berubah, dengan awalnya 4-2-3-1 menjadi 3-4-3. Ole dengan kejeniusannya berencana agar match tetap berjalan dengan seimbang, buktinya dengan dimasukkannya Donny van de Beek. Jika pergantian ini tak dilakukan, mungkin skor akan menjadi lebih dari 9 gol. Southampton mampu mengejar ketertinggalan pada menit 53 melalui gol Che Adams. Bermula dari umpan Ward-Prowse, Che Adams mampu membobol gawang De Gea tanpa ampun. Skor 4-1. Sebentar. Hasil akhirnya kan 9-0. Kok Southampton bisa mencetak gol? Nah, jadi gini. Disinilah salah satu keputusan kontroversial terjadi. Entah insting dari mana, sang wasit Mike Dean memutuskan dan meminta tolong agar gol tersebut diinvestigasi oleh pihak VAR. Intinya, #VARSaveUnited. Setelah diinvestigasi, ternyata gol dari Che Adams ada bumbu offside-nya. Kalau menurut saya pribadi, keputusan VAR kali ini memang sedikit keterlaluan dan cenderung agak dipaksakan, karena offside-nya sangat tipis. Hasilnya, gol pun dianulir dan skor kembali menjadi 4-0. Mulai dari sini terlihat mental para pemain Southampton mulai goyah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Manchester United dengan mencetak gol lagi melalui gol Anthony Martial pada menit 69. Gol berawal dari umpan chip Bruno Fernandes yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik oleh Anthony Martial. Setelah gol kelima tak seperti biasanya, MU kali ini sama sekali tak menurunkan tempo penyerangan. 2 menit berselang setelah gol Anthony Martial, MU kembali mencetak gol melalui Scott McTominay. Gol yang dicetak kali ini melalui sepakan jarak jauh. Nah, setelah gol ke-6 ini barulah MU tampak menurunkan intensitas penyerangannya. MU baru bisa menambah skor kembali ketika Anthony Martial dijatuhkan di kotak terlarang seperti yang dijelaskan tadi. Pelanggaran memanglah pantas, tetapi diberikannya kartu merah kepada Jan Bednarek yang tidak pantas, sekalipun itu adalah denial goal opportunity. Jan Bednarek pada saat itu mencoba mencari kebenaran, salah satunya dengan menanyai langsung pemain yang ia jatuhkan, yakni Anthony Martial. Anthony Martial pun berkata bahwa itu bukanlah foul. Pada saat akan keluar dari lapangan, Jan Bednarek kembali mengatakan hal tersebut. Ia berkata, Martial said it's not a foul. Lebih jelasnya, saya beri langsung suara saat ia mengatakan hal tersebut. Berikut suaranya. Martial said it's not a foul. Setelah kontroversi tersebut, pertandingan pun dilanjutkan kembali. Di sini, Bruno Fernandes yang menjadi algojo penalti sukses melaksanakan tugasnya. Penalti dituntaskan dengan ciri khas penalti dari Bruno Fernandes, yaitu melompat terlebih dahulu. MU semakin menyiksa Southampton pada menit ke-90. Anthony Martial kembali mencetak gol. Yeay! Kali ini berasal dari umpan Aaron Wan-Bissaka. Terlihat para pemain Southampton sudah sangat terkena mentalnya dengan kurangnya pemain dan rasa frustasi. Dan akhirnya MU pun mengakhiri pembantaian brutal ini melalui gol Daniel James pada menit 90 plus 3, tepat sebelum peluit akhir pertandingan dibunyikan. Di sini para pemain MU menunjukkan rasa hormatnya, di mana sejak gol kelima para punggawa MU tak merayakan golnya dengan meriah dan berlebihan, melainkan cukup dengan tos-tosan dan berpelukan antar pemain. Hasil ini mengantarkan MU menjadi tim yang mencetak gol terbanyak sementara di Premier League musim ini dengan mencetak 46 gol. Man of the match diraih oleh Aaron Wan-Bissaka dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Setelah laga ini, MU akan menjamu para anak asuh dari Don Carlo, yaitu Everton. Laga dilaksanakan pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 3 pagi. Ya, sekian dari episode match review kali ini. Tunggu episode pre-match talk antara Manchester United versus Everton FC. Stay tuned and stay safe.